cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muslim AS dari LPPK dari Jakarta, kelas SKI 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang biasa dikenal rutin. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan koreksi dan juga masukannya kepada kami demi terciptanya peningkatan kinerja kehidupan. Terima kasih. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair wa anta ya Ustaz. Salawat sururi wa sa'adah. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Setelah isi kelas 12 Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat belajar? Oh, sudah loyo ya? Meskipun sudah jam akhir, kita harus tetap semangat. Siap untuk belajar? Siap. Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Apakah sehat semuanya? Tadi pagi sudah sarapan, yang berapa? Yang puasa, selamat puasa. Oke, kita alhamdulillah dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di ini. Seperti kita dari kemarin dari penjara ya kita kemarin kita sudah membahas dua materi. Materinya adalah kondisi masyarakat dalam Islam dan kondisi sosial. Saya harap Anda belajar lagi banyak kemarin. Kalau belajar materi SKI di bab pertama yaitu kondisi masyarakat dalam Islam dari sisi keagamaan, yang kedua dari sisi sosial. Selanjutnya hari ini kita akan membahas dua hal lagi yang belum selesai di materi kemarin. Kalau sebelum itu silakan Anda absen dulu kedua kelasnya hadir. Siapa yang absen? Silakan di absen dulu teman-temannya. Mungkin ada yang tidak hadir. Silakan. Hadir.
Afran. Hadir semua hari ini? Yang tidak hadir berapa orang? Ada berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Siapa saja? Ika, Muktor, dan ikannya kenapa? Alfa. Tidak ada strateginya ya. Terus selanjutnya isi. Kirimnya ini biasa, nggak sakit. Tidak sakit. Ini ya. Oke. Selanjutnya siapa namanya? Alfianto. Alfiantonya kemana? Alfa. Ada 2 orang Alfa sama memberitahuan tidak baik. Jadi silakan kalau ada yang mengatakan tidak masuk sekolah, silakan untuk datang ke sekolah. Silakan sudah paling tidak kirim surat informasi ke sekolah bahwa kita bisa mengikuti pelajaran. Nah ini sakit atau ada urusan lain. Baik, terima kasih karena sudah yang datang. 3 orang tidak hadir. Semoga minggu depan bisa bertemu dengan kita yang tidak orang ini yang sakit semoga sembuh. Materi yang kita pelajari sekarang lanjutan dari minggu kemarin adalah materi tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Tetapi dari sisi yang tidak kita bahas kemarin, yang pertama dari sisi ekonomi dan yang kedua dari sisi politik. Kemarin kita sudah membahas kondisi masyarakat Arab pra-Islam dari sisi keagamaan, yang kedua dari sisi sosial. Sudah dibahas, sudah didiskusikan, dan Anda saya harapkan semuanya sudah paham. Tetap belajar di rumah. Saat ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya di subtema berikutnya, yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu dari sisi ekonomi dan yang keempat adalah dari sisi politik. Baik. Materi yang akan kita bahas yaitu 2 materi yang belum selesai dengan kemarin. Subtema yang akan kita bahas adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam, baik dari sisi ekonomi dan juga dari sisi politik. Ekonomi dan politik. Baik. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, apa yang tergambar dalamnya? Ketika berbicara tentang ekonomi, apa yang tergambar dalam pikiran Anda? Kira-kira ekonomi. Kira-kira bagaimana dalam benak Anda tentang ini? Silakan. Baik. Gak ada ya? Biasanya kalau berbicara ekonomi, identik dengan apa? Identik dengan apa? Identik dengan apa? Kok bingung? Jadi kalau orang berbicara tentang ekonomi, kegiatan ekonomi biasanya ada di pasar. Kalau ekonomi biasanya identik dengan jual beli, identik dengan penghasilan, identik dengan syarat-syarat untuk kehidupan. Paham? Kalau berbicara tentang politik, biasanya ingin berbicara tentang politik. Oke, kan dulu kan lupa sudah. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, kira-kira yang terlintas dalam benak Anda kira-kira apa? Ya, bajunya apa? Kakinya yang tegak. Apa? Pasar, yang lain mungkin? Oke, silakan. Yang beli yang lain? Ada pasar, ada jual beli, apa lagi yang lain? Ada lagi kira-kira? Silakan. Baik, dan kalau kita bicara tentang politik, kira-kira identik dengan apa? Ya, saya dalam benak Anda kira-kira apa? Silakan tunjuk. Oke, silakan Ika. Pemerintahan. Baik, pemerintahan.
Selain wakil hakim, ya, kekuasaan. Baik. Jadi sudah bagus semuanya, cara berpikirnya sudah bagus, sesuai. Maka kalau ekonomi itu sesuai biasanya tergambar dalam benak kita. Kalau ekonomi itu ada jual beli itu biasanya tempatnya di pasar. Kalau untuk politik biasanya yang tergambar dalam benak kita kayak apa? Kekuasaan pemerintahan. Banyak, tapi kira-kira yang terlintas dan gampang yaitu tadi. Baik, kita masuk saja pada materi. Manfaat dan tujuan kita belajar SKI di kondisi masyarakat Arab Islam, dari sisi ekonomi, politik, agama, dan sosial, akan kita tahu betapa Islam hadir di tengah-tengah kita untuk memperbaiki peradaban dunia. Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berfirman, Innama bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu pantas atau tidaknya ada di hati. Jadi kalau yang tidak pantas, hati pasti dibawa. Karena hati tidak bisa dibohong. Kalau mulut bisa dibohong, hati. Kadang mulut mengatakan tidak, tapi hati mengatakan iya. Iya atau tidak? Hati bisa dibohongi atau tidak? Oke, kita lanjut masuk pada materi sejarah kebudayaan Islam kelas 1. Saya sendiri. Silakan dilanjut teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam semesta. Silakan dilanjutkan. Lanjut. Kemarin kita sudah bahas ini. Dilanjutkan. Kondisi masyarakat Arab yang kita pelajari sejak awal sampai sekarang, dilanjut. Dari sisi aspek agama, politik, dan juga ekonomi, sosial. Lanjut. Namun yang akan kita pelajari di sini hanya dua. Yang kemarin kita sudah belajar. Terus lagi. Yang akan kita pelajari saat ini adalah dari aspek agama dan politik. Yang pertama akan kita bahas adalah kondisi ekonomi masyarakat Arab Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita akan menggambarkan, kita akan tahu bagaimana gambaran kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kita memang tidak pernah tahu kondisi Arab. Kita tidak pernah nyampe ke tanah Arab. Tapi dengan belajar di sini, dengan cakrawala berpikir kita yang luas, dengan media teknologi internet yang begitu sudah canggih, kita bisa melacak bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Arab Islam. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum datangnya Islam sudah maju, berbeda dengan kondisi keagamaan. Dari sisi keagamaan kalau kita lihat betul-betul ragu-ragu, begitu posangnya mereka sehingga mereka punya Tuhan berubah banyak. Tapi dari sisi ekonomi mereka sudah maju. Majunya bagaimana? Karena sebagian besar dari mereka melakukan perdagangan. Perdagangan merupakan mata pencarian mereka, meskipun ada juga yang tetap dan bagi orang Arab Badui, maksudnya masyarakat perkotaan sebagian menjadi peternak dan sebagian lagi menggantungkan kehidupan kepada pertanian. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pengembala kambing. Di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Nabi Muhammad orang mulia, tetapi beliau mau mengembala kambing. Ini melatih diri
melatih kedisiplinan, melatih mental diri dari Nabi Muhammad sejak dini, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa malu beliau menjadi kuli agama. Jika anak kanjeng Nabi itu sudah keras kehidupannya, itu begitu juga halnya dengan para sahabat yang lain. Ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Mereka mengembalakan diri mereka dan mereka itu Allah Ta'ala menjadikan tanah suci Mekah sebagai tanah yang suci dan juga aman. Ini digambarkan dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatawaqqafun nas min hawlihim afalillahi yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan juga orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan ke daerah-daerah yang jauh sekali. Allah mengabadikan kebiasaan orang Arab ini di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Quraisy urutan ke-106, ayatnya ada ayat 1 sampai 4. Bunyinya, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ila Quraisy ila fi qatasyita'i wasfa'i. Dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Terus tadi sama-sama. Selanjutnya adalah kondisi politik masyarakat Arab dan Islam. Tadi kita sudah bahas kondisi ekonomi. Sekarang kita bahas kondisi politik bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Next. Lanjut. Lagi Pak. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 lembaga politik, yaitu kekuatan Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti India yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Arab dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium, Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Yang terakhir, sedangkan Kekaisaran Persia adalah kekaisaran pra-Islam terakhir yang dipimpin oleh Kekaisaran dinasti Sasarid, mempunyai wilayah di sekitar Irak, Iran, Armenia, Afghanistan, Turki, bagian timur dan juga sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Algeria dan Arabia. Lanjut, bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang fanatiknya berlebihan, sehingga ketika fanatik berlebihan dan loyalitas kepada pemimpin suku berlebihan, tidak jarang mereka terjadi peperangan antar suku. Kalau misalkan dia daerah dari Indonesia, ya mungkin antar desa, antara kepala desa ada peperangan antara kedua desa, maka yang besar terjadi. Seperti perang Bejar terjadi 15 tahun sebelum Rasul. Kalau 15 tahun sebelum Rasul diutus, kira-kira Nabi Muhammad ketika perang Bejar ini ada? Nabi Muhammad sebelum diutus, kira-kira ketika 15 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad waktu itu ada nggak? Ada nggak? Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Ketika 15 tahun sebelum Nabi diutus, kira-kira umur berapa? 25. Kalau 25 tahun, Nabi ada nggak? Ada. Maka waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang hari bulan madu, karena baru menikah dengan segera. Satu dari itunya sudah diikroh di bawah dicetak. Oke, selanjutnya ada juga perang antar suku, yaitu Kinana dan Hawazan. Kemudian ada suku Quraisy dan Hawazan berperang. Ada Kinana dan Hawazan berperang. Selanjutnya juga ada Quraisy dan Hawazan berperang. Dan juga ada Kinana dan Hawazan lagi berperang lagi. Sering terjadi perang sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Beberapa kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Yang pertama, kerajaan Kinda. Kerajaan Kinda itu kapan adanya? Yaitu sekitar
sekitar 480 tahun sampai 529 Masehi. Jadi ketika Nabi diutus, sebelum Nabi diutus sudah ada kerajaan Main dan kerajaan Qatwan. Adanya lebih jauh lagi, yaitu 1200 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi kapan kan? Sebelum Nabi Isa diutus. Sebelum Nabi Isa diutus menjadi Nabi, ini kerajaan Main dan juga kerajaan Qatwan sudah ada 1200 tahun. Kerajaan Sabah di Al-Quran ada digambarkan juga tentang negeri Sabah. Siapa ratu negeri Sabah? Ratu Balqis. Ratu Balqis itu waktu itu pada zamannya Nabi Sulaiman. Pada zamannya Nabi Sulaiman ada kerajaan Sabah. Ingat nih, di sekitar Jazirah Arab. Kapan adanya? 955 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya kerajaan India, kerajaan Hijaz, kerajaan Ghassan, dan juga Hijaz. Kota terpenting di Hijaz adalah Mekah, tempat Ka'bah. Next. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita bahas. Akan disaksikan video ini sebagai gambaran dari materi yang sudah saya jelaskan. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kondisi ekonomi dan politik masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama adalah keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga dan berdagang, bertani, serta berternak. Masyarakat Arab Badui menjadikan peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka dengan gaya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Adapun masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai mata pencarian utama diantaranya adalah Bani Sa'ad di Makkah. Masyarakat Arab di wilayah Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya menjadikan pertanian sebagai mata pencarian utama. Sedangkan penduduk Makkah menjadikan perniagaan dan perdagangan di Jazirah Arab sebagai mata pencarian utama, terutama suku Quraisy. Peletak dasar perdagangan di Makkah adalah Abdu Manaf, yaitu salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Dan perdagangan suku Quraisy ke wilayah utara dan selatan diatur pertama kali oleh salah satu putranya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Adapun faktor yang membuat kota Makkah berperan penting dalam perdagangan di Jazirah Arab, yang pertama adalah perpindahan penduduk Yaman ke Makkah. Orang-orang Yaman yang berpindah ke Makkah tersebut mengajarkan tata cara dan keahlian berdagang kepada penduduk Makkah. Yang kedua, keberadaan Ka'bah sebagai pusat ibadah haji. Pada musim haji, masyarakat di seluruh Jazirah Arab bulan Dzulhijjah melakukan ibadah haji. Ibadah haji tersebut memicu berkembangnya perniagaan di Makkah, sehingga transaksi perdagangan di Makkah meningkat pesat. Kebiasaan perdagangan bangsa Quraisy tersebut tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Quraisy ayat 1-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
Arus perdagangan suku Quraisy dilakukan dalam dua jalur. Yang pertama, saat musim panas, arus perniagaan ke arah utara, yaitu ke negeri Syria atau Syam. Yang kedua, pada musim dingin, arus perniagaan ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Pada sektor ekonomi, riba telah menjadi tradisi masyarakat Jazirah Arab pra-Islam, sehingga sistem perniagaan masyarakat Jazirah Arab juga berdasarkan sistem riba karena terpengaruh sistem perdagangan dengan bangsa lain. Adapun alat transportasi yang digunakan dalam perdagangan mereka adalah unta yang disebut sebagai safinatus sokhra atau perahu padang pasir. Komoditi perdagangannya meliputi sutra, gaharu, dupa, minyak wangi, kulit, rempah-rempah dari Nusantara. Jalur perdagangannya meliputi jalur darat dan laut, sehingga bangsa Arab pun mendapatkan komoditi perdagangan dari India, Cina, serta Sumatera. Pasar di Makkah diantaranya Pasar Ukaz, Dzulmajjaz atau Pasar Syair, dan Mijannah menjadi pusat-pusat perdagangan di Jazirah Arab. Adapun fungsi pasar pada masyarakat Arab pra-Islam diantaranya yang pertama sebagai pusat perdagangan, yang kedua pusat peradaban dan kekayaan bahasa, yang ketiga pusat pertemuan para pemimpin bangsa, dan yang keempat pusat pertemuan para penyair. Adapun yang kedua adalah keadaan politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh tiga kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Sedangkan kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu yang pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, dan yang kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur berpusat di ibu kota Konstantinopel setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir yang dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid. Fanatisme bangsa Arab yang berlebihan dan loyalisme pada pemimpin suku sering menimbulkan peperangan antar suku, seperti perang Fijar yang terjadi 15 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Silakan kerjakan dulu soal. Kita nonton video. Anda sudah mendengarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang diskusikan dalam diskusi kelompok yang sudah kita tentu kemarin. Yang pertama, bagaimana tujuan dan manfaat mempelajari materi tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, bagaimana kondisi politik masyarakat pra-Islam. Sudah siap kita diskusi? Baik, silakan Anda berbentuk seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya.
diskusikan. Setelah Anda sudah melakukan diskusi yang sudah saya perintahkan dan diskusi yang ada, silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan dan juga kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Silakan ngajak dulu. Saya tidak akan menunjuk. Silakan yang sudah siap memberikan penjelasan dan juga kesimpulan. Silakan ya. Ayo. Siapa duluan? Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Saruman. Awas aja. Ya, silakan. Silakan berdiri biar jelas. Dari diskusi kami tahu kondisi politik masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu kekaisaran dari dulu, kekaisaran Persia dan India, yang berkuasa di era kekaisaran. Oh, sudah. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Ayo. Silakan Ikan. Baik, silakan masuk berdiri. Perjalanan merupakan mata pencarian keseharian mereka, meskipun ada juga yang berlari yang Terima kasih. Mungkin ada lagi tes yang sudah saya berikan untuk mengecek sampai di mana kemampuan atau pengetahuan. Dari diskusi yang sudah dilakukan, alhamdulillah kemajuan Anda dalam belajar begitu besar. Alhamdulillah tetap ingin tingkatkan, jaga budaya belajar kita, jangan sampai menurun karena memang tantangan di kondisi saat ini di luar sana pembelajaran dilaksanakan secara daring jauh. Jadi ada di rumah, ada di mana-mana, gurunya ngajarnya melalui laptop, ngajarnya melalui HP, di rumah juga murid-muridnya melalui HP. Alhamdulillah kita di sini sudah jauh. Alhamdulillah kita diizinkan untuk belajar langsung tatap muka. Yang mana kira-kira tatap muka dengan daring? Tatap muka. Kalau daring harus beli paket data. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah dari sisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam sudah maju, sudah pesat maju. Kenapa? Karena memang dan perdagangan ini dulu diwariskan dari masyarakat Arab yang datang dari Yaman, datang ke Mekah. Dan di Mekah sendiri karena memang tiap tahun ada musim haji, musim ziarah ke Mekah. Sebelum Islam memang sering diziarah di Mekah itu, sehingga mereka sukanya berdagang. Di sini setiap ada keramaian juga pasti ada orang yang berdagang. Kalau kita ziarah ke Kiai Wali Bangkalan, kita ziarah Wali Songo, di sana ada orang jualan nggak? Jadi peluang usaha seperti ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam. Dari sisi pendapatan usaha yang mereka geluti, dari sisi ekonomi ada dalam garis besarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah ekonomi mereka dilakukan dengan cara berdagang. Yang pertama, ini banyak yang dilakukan. Yang kedua, dilakukan dengan cara beternak. Yang ketiga adalah dilakukan dengan cara bertani. Jadi di Arab ada 3 usaha pokok, yang pertama berdagang, pertanian, dan juga beternak. Dari sisi politik Arab banyak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan di masa lalu yang mempengaruhi kondisi politik bangsa Arab, yaitu kerajaan Sasanid, kerajaan Bizantium, dan juga kerajaan Persia. Tapi di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan. Kenapa orang Arab sendiri sudah hidup berbeda-beda atau aneh? Apa
Tanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq bertanya, kenapa orang Arab dulu suka hidup berpindah-pindah atau nomaden? Sebelum saya jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Silakan, ada yang bisa, silakan maju. Oke, silakan. Apa namanya? Aisyah Fitriah. Terima kasih, silakan dijawab. Mereka punya tujuan untuk mengiring ternak yang mereka gembala ke tempat-tempat yang subur. Tentunya orangnya yang mengembala juga butuh minum. Masuk akal nggak? Oke, sudah terjawab ya? Sudah puas? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saat ini saya akan berikan tes sampai di mana Anda memahami materi yang sudah dipelajari. Silakan kerjakan soal tes yang sudah kita bagikan. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan ya dari soal itu, karena memang kadang bahasanya gimana. Soal tes yang sudah Anda kerjakan nanti dikumpulkan di masing-masing deret, di setiap deret langsung nanti serahkan ke saya. Dan yang belum selesai, kalau tidak diselesaikan langsung mentarkan ke kantor ya. Terima kasih atas semuanya. Kita berjumpa di kesempatan hari ini. Saya sangat bahagia. Saya harap Anda juga datang ke sini dengan bahagia, duduk di sini dengan senyuman, pulang dengan senyuman. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Anda belajar di rumah dengan baik. Materi yang sudah dipelajari hari ini silakan diingat, dipelajari kembali. Materi yang akan kita pelajari minggu yang akan datang adalah tentang dakwah Rasulullah pada masa awal Islam atau pada masa awal Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan. Jadi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita akan berbicara tentang dakwah Nabi yang akan datang. Untuk sesi ini, kondisi masyarakat Arab pra-Islam dari sisi keagamaan, sosial, politik, dan juga ekonomi sudah kita bahas. Saya harap Anda belajar dengan baik. Apa yang Anda pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Materinya tolong jangan dihilangkan, itu asimah untuk Anda. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan harapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita menjadi insan yang terus menjadi insan yang baik. Sehari demi hari tanpa baik menjadi insan yang bermanfaat kepada orang lain dan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang mendapatkan manfaat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna laka warzuqna tiba'a walidan fa'ila wa'ila warzuqna tiba'a billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.